Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semua? Ketemu lagi di channel Belajar Bareng Dul. Semoga sobat belajar masih tetap selalu sehat, semangat untuk terus belajar, dan belajar. Masih belajar bersama Belajar Bareng Dul. Nah, kali ini Bang Dul akan berbagi lagi tips dan tutorial seputar dunia komputer. Semoga video yang kami hadirkan selalu memberikan manfaat untuk teman-teman belajar semua. Sebelum kita menuju materi video kali ini, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian tonton video sampai habis. Dan bisa juga request tutorial lain melalui kolom komentar. Oke, video kali ini akan membahas sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan, yang biasanya sering saya gunakan untuk live streaming. Nah, langsung saja kita simak videonya. Nah, untuk melakukan live streaming YouTube terutama, bisa juga di YouTube, FB, Instagram dan lain sebagainya. Saya biasanya menggunakan sebuah aplikasi yang menurut saya cukup bagus dan memang banyak digunakan oleh para streamer. Yang saya gunakan di sini adalah OBS Studio. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas dan memperkenalkan kepada teman-teman apa dan bagaimana OBS Studio kita gunakan untuk live streaming. Kita langsung buka saja OBS Studio di sini. Untuk teman-teman yang belum memiliki aplikasi OBS Studio, bisa teman-teman cari linknya di Google. Nah, kita bahas tentang OBS Studio, bagaimana kita menggunakannya untuk live streaming. Jadi OBS Studio ini adalah sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan berbagai media sosial. Salah satu yang paling utama adalah YouTube. Jadi kita bisa menggunakan live streaming YouTube untuk sebuah seminar, untuk mungkin teman-teman yang biasa jualan dengan jualan online yang biasanya live sale, bisa juga menggunakan OBS sebagai media untuk mempermudah dan memperbagus live streamingnya. Nah, untuk membuat sebuah live streaming, ketika kita membuka OBS, tampilan lembar kerja OBS adalah seperti ini. Jadi kebetulan yang saya gunakan ini adalah OBS versi 25. Nah, di sini ada beberapa menu di layar kerja OBS. Yang pertama di atas ini ada menu file, ada beberapa setting di sini, ada edit, view, kemudian profile, skin collection dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas beberapa menu utama yang perlu kita lakukan pengaturan agar kita bisa melakukan sebuah acara live streaming. Nah, yang pertama adalah kita di sini kita melakukan pengaturan scene. Scene di sini saya contohkan, di sini ada sebuah scene 3. Saya hapus saja. Remove. Oke. Oh iya, karena ini ada satu scene, jadi kita tambahkan scene aja. Jadi langsung aja kalau ada tampilan kayak gini, teman-teman mau melakukan live streaming, tambah saja dengan menekan tanda plus yang ada di kiri bawah ini atau add, tambah. Nah, kita mau menjadikan ini scene apa? Kita beri judul misalkan live sale namanya. Kita bisa menggunakan nama apa saja di sini sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Nah, live sale di sini. Nah,
Untuk scene ini kita bisa menambahkan berbagai source yang kita butuhkan untuk kegiatan live streaming kita, untuk pertunjukan kita. Jadi di bagian kanan scene di sini ada yang namanya source. Source inilah berbagai sumber yang bisa kita hubungkan untuk kita tampilkan di kegiatan live streaming kita. Caranya adalah sama dengan menekan tambah plus ini, add. Nah, dengan menekan tanda add ini, teman-teman bisa melihat berbagai menu pilihan yang ada di OBS kita. Jadi menu inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai media yang ingin kita tampilkan. Jadi ada audio, ada video, bisa kita menggunakan browser, bisa menggunakan display, image, slideshow, kemudian bisa video, bisa tag, bisa video capture, kemudian bisa juga Windows capture. Jadi tergantung kebutuhan dari aktivitas live streaming yang teman-teman lakukan. Jadi misalkan kalau teman-teman hanya misalkan butuh teman-teman di sini live sale biasanya yang kita gunakan hanya audio dan video. Jadi teman-teman tinggal menambahkan audio input capture di sini. Misalkan ini audio input capture kita tambahkan. Ini kita beri nama apa? Misalkan audio saja namanya. Jadi kita mau memberi nama audio. Ini kita pilih nih. Kita pilih sumbernya itu dari apa. Jadi audio input capture dari mic apa atau apa yang kita gunakan. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, kita pilih device-nya di sini. Kebetulan saya menggunakan micro USB. Kita klik ini, maka setelah dipilih sumber audionya, jadi kita menggunakan mikrofon apa, baru di OK. Nah, mikrofon yang kita gunakan nanti akan tercapture, artinya masuk ke OBS, dikenal sebagai sumber suara. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan lagi, kita mau menambahkan video capture device. Nah, video capture device ini kita beri nama video saja, kemudian tekan OK. Nah, kita akan memilih ini, kita pilih ini. Nah, videonya yang teman-teman gunakan di sini jenisnya apa. Nah, kalau ini mau kita ganti aja. Kebetulan yang saya gunakan di laptop adalah ini. Nah, teman-teman bisa klik OK di sini. Kita pengaturan di sini kita menggunakan default aja biar tidak terlalu kesulitan untuk teman-teman yang baru belajar. Baru di OK. Nah, di sini sudah tampil. Nah, tampil video ini kita bisa atur ukurannya. Nah, kalau ukurannya pengen kecil segini, kalau live sale biasanya besar butuhnya full, karena di live sale kita akan menampilkan misalkan barang atau produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya menampilkan sebagian kecil, biasanya kalau teman-teman untuk kebutuhan seminar atau kebutuhan untuk apa namanya, pembuatan tutorial. Jadi kalau membuat tutorial di YouTube bisa menggunakan ini, biasanya kamera hanya sebagian kecil, kita taruhkan posisi di bawah begini, kemudian bagian layar utamanya diisi dengan tampilan materi gitu. Jadi kita tambahkan nanti. Jadi misalkan teman-teman di sini mau menambahkan menampilkan materi gitu. Oke, saya cari dulu materi yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya mau menampilkan PowerPoint, misalkan kita cari PowerPoint dulu. Kita cari bahan PowerPoint. Oh, ini ada PowerPoint. Kita buka PowerPoint begini.
Nah, setelah buka ini kita minimize saja. Ini sessionnya, pengaturannya kita buat individual, jadi Windows begini. Kemudian kita F5, kita minimize. Nah, pada OBS kita buat pengaturan, kita tambahkan dulu di sini. Jadi karena ada sebuah aplikasi yang kita buka dan ingin kita tampilkan, maka yang kita gunakan adalah Windows Capture. Nah, Windows Capture di sini, tekan OK. Kemudian kita pilih nih yang mau kita capture Windowsnya itu apa gitu. Nah, nanti di sini agak lemot mungkin laptop saya. Jadi di sini akan muncul Windows yang sedang aktif. Jadi aplikasi-aplikasi yang aktif ini di sini akan muncul. Nah, teman-teman bisa memilihnya. Lama ya. Tunggu dulu. Kita tutup dulu Windows Capture. Kita setting tambahkan atau kalau display capture itu untuk menampilkan display yang ada di layar kita. Jadi kalau display capture itu yang sedang aktif di layar kita, ini akan tampil di OBS. Jadi kelihatannya akan berderet seperti ini. Nah, kalau Windows tadi display capture saya matikan saja. Kalau Windows Capture itu adalah untuk menampilkan Windows yang aktif di sini. Jadi di sini ini apa yang aktif. Nah, ini misalkan yang aktif, maka di sini kita buat pengaturannya Windows Capture. Nah, ini dia. Jadi dia aktif, sudah muncul di sini PowerPoint yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita klik OK saja. Nah, ini kita atur posisinya. Jadi misalkan begini, kita buat begini saja. Nah, ini biar tidak menutupi layar tampilan kamera kita, maka posisinya juga harus di atas. Jadi video ini kita letakkan di atas layarnya. Nah, jadi tidak tertutup karena layarnya ini sampai sini. Ini kalau posisi PPT yang ada di layar depan, maka kamera kita akan tertutup. Tampilan kamera kita tertutup. Nah, dibuat seperti ini. Nah, ini seperti ini kita sudah bisa melakukan live streaming dengan tampilan video capture kita, kemudian materi kita di layar utamanya. Nanti kita tinggal melakukan start streaming di sini atau recording. Nah, sebelum melakukan start streaming, yang perlu kita atur agar kita bisa streaming adalah target. Nah, ini sini ada target. Kebetulan yang pernah saya gunakan sebelumnya ini saya targetkan ke YouTube, FB dan IG. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Saya jelaskan satu saja dulu. Kalau kita mau live streaming di YouTube, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan copy RTM server dan RTM key ke streaming settingnya ini. Jadi teman-teman di YouTube itu nanti kita bisa dapatkan RTM server dan RTM streamingnya. Kita lihat di sini ya. Jadi misalkan di sini saya buat live streaming sekarang, buat live streaming, kemudian teman-teman nanti akan dihubungkan ke layar live streaming. Nah, di live streaming ini ada pengaturan untuk melihat, ada masalah di pengaturan saya. Jadi di sini teman-teman bisa dapatkan RTMP ini server. Nah, bentuknya seperti ini. Teman-teman copy dari YouTube, kemudian RTMK-nya kopikan ke sini, baru ditekan OK. Jadi ini karena saya mau menunjukkan dengan cara modify. Kalau teman-teman baru membuka, bisa nambahkan dengan add new target ini. Targetnya apa? Jadi misalkan kita kasih nama tadi YouTube, beri nama YouTube, kemudian RTMP servernya
di copy saja, pastikan ke sini, RTMPK-nya juga begitu, baru ditekan oke. Kalau FB bisa kasih nama Facebook di sini, RTMK-nya FB apa, di sana apa. Nah, setelah tekan oke, baru teman-teman bisa melakukan start streaming, bisa start streaming, bisa start recording, dua-duanya bisa dilakukan. Jadi sambil streaming bisa direkod misalkan. Nah, sambil jalan itu maka otomatis yang tampil di sini, akan langsung ditampilkan ke dalam streamer kita. Jadi misalkan saat ini YouTube, ya langsung YouTube. Nah, untuk memudahkan kontrol untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa masuk ke studio mode ini. Klik, maka layar akan terbagi. Nah, ini adalah preview, ini adalah program. Jadi ini untuk menggunakan transisi. Jadi misalkan ada perubahan dari sini, misalkan teman-teman mau mengganti ininya diperbesar. Nah, ininya diperbesar begitu. Nah, ini tidak, di sini tidak akan berubah di tampilannya sebelum ini dimasukkan ke programnya. Nah, misalkan kita masukkan saja. Nah, langsung masuk ke sini. Ini sudah dibagi. Kalau tadi ternyata sudah menutupi, kita kecilkan lagi. Nah, kita fade misalkan 300 menit per second. Dia akan masuk ke sini dengan durasi ini 300 menit per second. Kita ganti ini saja, itu black. Nah, itu masuk kan. Kita menggunakan ini, kita pindah. Nah, ini adalah transisi yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini sebelum ditampilkan ke layar yang bisa penonton lihat. Jadi bagian preview ini tidak bisa dilihat oleh penonton. Jadi kalau teman-teman melakukan perubahan, settingnya di sini. Oh, ini kok terlalu besar. Jadi teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini. Kalau terlalu besar ditutup, dikecilkan, baru begitu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa sedikit ada gambaran jika ingin melakukan sebuah live streaming. Jadi mungkin pengaturan detailnya nanti di video selanjutnya saya bahas lagi, bagaimana kalau kita mau melakukan streaming YouTube, FB dan IG sekalian gitu. Jadi nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar di video ini jika teman-teman butuh sesuatu yang ingin ditanyakan atau request video lain dari channel ini. Jangan lupa juga share, kemudian tinggalkan jejak agar kami bisa semakin semangat dan terus menambahkan tutorial-tutorial baru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Belajar Bareng Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.